Perkenalkan, nama saya Syafna Ramadhani. Deutro Melayu. Ras Deutro Melayu ini merupakan salah satu ras yang berasal dari daratan Indochina di bagian selatan. Ras Deutro Melayu ini datang sebagai gelombang kedua sekitar 400 sebelum Masehi, dan mereka dianggap memiliki kebudayaan yang relatif lebih maju dari Proto Melayu. Ras ini datang ke Indonesia dengan membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi. Deutro Melayu ini mempunyai kemampuan dalam membuat irigasi di tanah pertanian dan kemajuan dalam bidang pelayaran. Hal ini diperkuat dengan penguasaan terhadap ilmu perbintangan yang sangat mendukungnya. Keturunan ras ini dikenal sebagai suku Jawa, Bugis, Bali, dan Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Prasetyo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Proto Melayu. Melayu Proto atau Melayu Tua adalah istilah untuk Melayu gelombang pertama dari dua gelombang migrasi yang dulu diperkirakan terjadi dalam pendudukan Nusantara oleh penutur bahasa Austronesia. Menurut teori dua gelombang ini termasuk Melayu Tua di Indonesia adalah Toraja atau Sulawesi Selatan, Sasak atau Lombok, Dayak atau Kalimantan, Batak atau Sumatera Utara, Nias atau Pantai Barat Sumatera Utara, Gayo atau Aceh. Teori ini tidak lagi diakui penggunanya karena para arkeolog menyimpulkan bahwa tidak ada dasar arkeologis yang berarti yang menunjukkan adanya perbedaan antara Melayu Proto dan Melayu Deutro. Halo, nama saya Nicholas Akbar dan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses persebaran bangsa Proto Melayu. Bangsa Proto Melayu disebut juga dengan Melayu Tua. Bangsa ini memasuki wilayah Indonesia pada periode 1500 hingga 500 sebelum Masehi. Bangsa ini adalah ras Mongoloid yang berasal dari daerah Cina Selatan, tempatnya di Yunan, dekat dengan lembah sungai Yangtze. Rute jalur masuk bangsa Proto Melayu ke wilayah Nusantara melalui dua jalan, yakni Jalan Barat dan Jalan Timur. Rute Barat, pertama dari Yunani, kemudian Thailand, lalu menuju Semenanjung Melayu, lalu Sumatera, menyebar ke seluruh wilayah Nusantara, terutama bagian barat. Kedua, rute Timur, pertama dari Yunan, kemudian Vietnam, lalu Taiwan, lalu Kepulauan Filipina, lalu Sulawesi, tersebar ke seluruh wilayah Nusantara, terutama di bagian timur. Itulah proses persebaran bangsa Proto Melayu hingga sampai ke wilayah Indonesia. Lalu, apa alasan bangsa Proto Melayu ini meninggalkan daerah asalnya? Para ahli berpendapat bahwa alasan kedatangan bangsa-bangsa tersebut disebabkan karena peperangan antar suku, desakan suku-suku liar di Asia Tengah, dan faktor bencana alam. Kedua, proses persebaran bangsa Deutro Melayu. Bangsa Deutro Melayu disebut juga dengan Melayu Muda. Bangsa ini bisa dikatakan gelombang kedua kedatangan bangsa-bangsa dari Asia Selatan. Persebaran bangsa Deutro Melayu memasuki wilayah Indonesia dimulai sejak 500 sebelum Masehi. Bangsa Deutro Melayu berasal dari daerah Indochina atau daerah Vietnam, Kamboja, dan Laos bagian timur. Rute jalur masuk bangsa Deutro Melayu sama dengan jalur barat bangsa Proto Melayu, yaitu melalui Thailand, terus ke Semenanjung Malaya, hingga ke Sumatera, dan menyeberang ke seluruh wilayah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taskiani Fakilah. Hari ini saya akan menjelaskan ciri-ciri bangsa Proto. Ada beberapa ciri dari bangsa Proto Melayu atau Melayu Tua yang harus diketahui nih, yaitu 1. Mereka datang dari daerah dataran tinggi Yunan di bagian Cina Selatan. 2. Diperkirakan mereka masuk ke Indonesia sekitar tahun 1500 sampai dengan 500 Masehi. 3. Mempunyai kulit fisik yang berwarna kuning kecoklatan, rambut yang lurus, serta matanya yang sipit. 4. Pada kebudayaan Neolitikum atau disebut dengan zaman batu muda. 5. Tempat persinggahan mereka di wilayah Indonesia di bagian timur seperti Papua, Nias, Dayak, Mentawai, dan wilayah Toraja. Selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri bangsa Deutro. Ada beberapa ciri-ciri mendasar dari ras Deutro Melayu yang perlu kalian ketahui nih, di antaranya sebagai berikut.
1. Awal kedatangan atau asal dari daerah Dongson, yaitu sebuah pusat dari adanya kebudayaan perunggu kuno di Vietnam. 2. Mulai memasuki wilayah Nusantara sekitar tahun 500 Masehi. 3. Mempunyai kemampuan dalam membuat kebudayaan logam dan juga bisa membuat berbagai peralatan dari bahan materi besi serta perunggu. Bukti hasil dari keturunan asli bangsa Deutero Melayu yaitu suku Bugis, Sunda, Jawa, Minang, dan sebagainya.